Ketika Computex 2019 menghadirkan Asus Strix 3 dengan layar yang semakin lega, lalu apa kabar generasi sebelumnya yaitu ROG Strix 2? Apakah secara desain dan performa sudah bisa dibilang tua? Di video kali ini kita akan membahas Asus Strix 2 yang dulu harganya mencapai 29 juta. Tapi karena ada Strix 3, apa harganya sekarang masih bikin retak rumah tangga? Ya udahlah, nggak usah kebanyakan curiga. Saya ucapkan selamat menonton. Lady Gaga. Hai guys, Handika di sini dan selamat datang di segmen retas atau review laptop bekas. Dan laptop yang akan kita retas kali ini adalah laptop yang cukup unik karena sebenarnya dia ini adalah laptop seri baru, cuman karena dia bekas jadi saya masukkan dia ke segmen retas. Dan dulu laptop ini awal-awal launching itu harganya sekitar 29 juta. Tapi kayaknya sekarang masih ya. Tadi saya juga sempat research atau browsing-browsing harga barunya saat ini ada yang jual 27, ada yang jual 28 juta. Dan laptop yang akan kita retas kali ini namanya adalah Asus GE504GM ES175T. Kenapa saya sebutkan sampai kode belakangnya juga? Karena SKU dari laptop ini ada beberapa macam. Ada yang SKU Core i5, ada yang SKU Core i7 tapi storage-nya 128 GB, ada yang layarnya itu masih 60 Hz. Jadi macam-macam, dan ES175T itu adalah SKU tertinggi dari GE504GM. Kalau yang pakai 1070 itu namanya GE504GS, jadi bukan GM. Ya itu sekedar informasi aja sih, karena Asus itu beberapa seri itu SKU-nya banyak banget emang, jadi harus benar-benar teliti sebelum membeli. Jadi kebetulan laptop yang kita retas kali ini adalah SKU tertinggi untuk yang seri GE504GM dengan spesifikasinya Core i7 8750H dengan base clock 2,2 GHz up to 4,1 GHz. Kemudian RAM-nya 16 GB DDR4 dengan kecepatan 2666 MHz yang bisa di-upgrade sampai maksimal 32 GB. Untuk storage-nya dia 286 GB PCIe NVMe plus 1 TB SSD, jadi bukan harddisk biasa. Kemudian untuk VGA card-nya dia menggunakan Nvidia GeForce GTX 1060 6GB DDR5. Spesifikasi layarnya 15,6 inch IPS Full HD, 144 Hz refresh rate dengan 3 ms response time, 72% NTSC atau 100% sRGB. Oke, jadi sebelum kita bahas laptop, yang pertama saran saya buat kalian yang mungkin udah punya laptop ini, jangan dilihat videonya, stop. Kalian close videonya sampai di sini karena takutnya kalian nanti sakit hati ketika udah tahu berapa turunnya harga ketika kalian beli laptop baru seharga 28 atau 29 juta dan bekasnya sekarang jadinya berapa, nanti kalian tahu kalian sakit hati. Jadi mending kalian stop atau close dulu videonya kalau kalian punya laptop ini. Dan yang kedua, ya jangan lupa subscribe dong Bambang, karena subscribe-nya ini kan gratis. Dan nanti ketika subscriber DKID sudah mencapai 100.000 subscriber, kita juga akan mengadakan giveaway laptop dan juga peripheral lain yang sudah saya siapkan di belakang sini. Jadi saya minta bantuannya, tolong dibantu sampai 100.000 subscriber kalau bisa ya, sampai akhir bulan ini. Terakhir jangan lupa turn on tombol notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan kalau kita update-update video baru tentang dunia teknologi atau video-video lain yang insya Allah akan lebih menarik. Oke, sekarang kita bahas dari segi desain dulu. Dan kalau dari segi desain, Asus GE504GM yang Scar Edition ini juga sama persis seperti yang Hero Edition. Sama-sama mengusung desain dari Asus Zephyrus yang memiliki garis card diagonal seperti ini. Kemudian juga ada garis card di sini di belakang yang apabila laptopnya ditutup posisinya seperti ini, kita bisa tahu 4 lampu indikator ini. Kemudian untuk bagian cover belakangnya ini menggunakan bahan aluminium yang cukup solid, tapi masih ada sedikit area kopong, jadi nggak terlalu solid banget meskipun bahannya aluminium. Di sini juga ada logo ROG yang bisa menyala pasar malam yang nanti akan kita demonstrasikan pasar malamnya. Di sini ada tulisan Republic of Gamers, dan overall kalau untuk kondisi karena ini laptop bekas, di sini kayak ada titik, kelihatan nggak? Titik, jadi kayak titik. Karena warnanya beda dengan warna yang seharusnya silver, tapi dia kayak titik, kayak kena apa gitu titiknya.
Selain itu lainnya sudah sangat benar-benar mulus kayak pahanya Luna Maya. Oke, sekarang kita coba buka laptop ini, bisa nggak sih dibuka dengan satu tangan. Set. Oke, dan ternyata bisa. Nah, ini sekarang udah nyala. Jadi nyalanya nanti bisa kalian atur di sini. Kalau kalian nggak mau warna yang alay seperti ini ya, kalian bisa matikan aja melalui software dari ROG yang namanya adalah ROG Aura. Atau mungkin kalian suka warna yang statik aja, mungkin warna merah ciri khas ROG, kalian juga bisa pilih di ROG Aura dengan warna statik warna merah. Atau warna biru ciri khas DKID ya, kalian juga bisa pilih warna biru sesuai dengan mood kalian lah intinya. Kemudian untuk ketebalan dari casing layarnya ini juga cukup tebal. Jadi udah cukup kuat banget di bagian layarnya ini. Sekarang kita masuk ke bagian dalam. Ya, di bagian dalam. Di bagian dalamnya ini saya sedikit memberikan penjelasan tentang bedanya Sekar dan juga Hero Edition ya. Kalau di Hero Edition itu yang di mark adalah tombol Q, W, E, dan R. Dan desainnya itu nggak seperti ini. Desainnya itu seperti desain-desain kulit monsternya Dota kalau nggak salah. Karena memang kalau si Hero itu dikhususkan untuk gamers-gamers MOBA, tapi kalau yang Sekar ini dikhususkan untuk gamers-gamers yang FPS. Makanya desainnya ini kayak kemo, bape ala-ala bape Hypebeast gitu. Dengan warnanya yang sangat army look, kamuflase seperti ini. Kemudian di area sininya berubah desain dengan desain-desain karbon seperti itulah. Nah, sekarang kita bahas keyboardnya. Oh wait, karena ini laptop bekas, di bagian sininya kita lihat nggak ada bekas lecet sama sekali, nggak ada kalau di bagian belakang. Pure mulus kayak pahanya Lucinta Luna kalau ini. Kenapa Lucinta Luna? Karena dia mulus tapi tampilannya gahar, kayak tentara gitulah. Ya makanya saya ibaratkan Lucinta Luna. Kemudian kita bahas keyboardnya. Kalau untuk keyboardnya sebentar saya coba dulu. Keyboardnya suaranya cukup berisik menurut saya, cuman secara feel penggunaan udah lumayan enak, travel distance-nya pas, dan ini juga sudah ada fitur yang namanya anti ghosting. Kalau nggak salah 26 fitur anti ghosting. Cara mengetahui laptop kalian anti ghosting atau enggak itu gampang banget. Jadi kalian tekan huruf ini saja, contoh ya, 1 2 3 4 5 sebentar, ini ya, ini secara bersamaan set. Kalau muncul semuanya itu berarti laptop kalian mempunyai fitur yang namanya anti ghosting. Anti ghosting itu adalah fitur yang kalian bisa menekan tombol secara bersamaan dan dia berfungsi. Dan itu biasanya dibutuhkan banget oleh gamers-gamers yang profesional. Kemudian kalau untuk desain keyboardnya sendiri yang cukup unik menurut saya adalah tombol arrow-nya. Karena tombol arrow-nya ini kayak diberi space sendiri, jadi agak sedikit ke bawah. Di sini nggak ada tombol, dan 3 tombol ini memisah dari teman-temannya. Dan menurut saya sudah cukup pas sih untuk ukuran tombolnya. Numpadnya juga cukup pas ukurannya, dan tombol powernya akhirnya memisah dengan keyboard. Dan juga ada tombol eksklusif yaitu volume up, volume down, mute, dan juga ROG center. Kemudian untuk touchpadnya dia memiliki desain yang memisah antara tombol klik kiri dan juga tombol klik kanannya. Dan tombol klik kiri dan kanannya ini sudah sangat, ya meskipun travel distance-nya menurut saya masih terlalu dalam, cuman dia sudah cukup responsif. Kemudian untuk permukaan kursor ini akan cepet banget meninggalkan bekas jari, apalagi kalau jari saya ini yang jari-jari cepet basah. Seperti yang kalian lihat udah mencetak pulau sendiri ya di sini di touchpadnya. Jadi cepet banget meninggalkan bekas jari. Oh ya, dan kenapa saya kuat mengangkat laptop ini hanya dengan tangan satu? Karena ya sebenarnya nggak berat-berat amat, tapi juga nggak ringan-ringan amat. Dengan bobot sekitar 2,4 kg dan sekelas laptop gaming 2,4 kg. Meskipun sekarang sudah banyak laptop-laptop gaming yang 2,1 kg ya. Tapi kalau 2,4 kg ya masih acceptable lah. Kemudian kalau untuk port I/O-nya di sebelah kanannya ada Kensington lock. Kemudian USB 3.0, slot SD card. Di bagian depan nggak ada apa-apa, cuman ada tulisan Asus di sini yang kelihatan keren banget, menyatu dengan lampu ambient light seperti ini. Kemudian di sebelah kirinya ada input power, input LAN, mini DisplayPort, HDMI, 2 buah 3.0, USB Type-C, dan jack audio. Nah, di sini ada bekas pemakaian nih, di sini baru kelihatan ada bekas pemakaian. Kayak ada lecet gitu sedikit, dan juga ada di sini. Di sini juga ada
bekas pemakaian. Kalau di bagian belakangnya sama sekali nggak ada bekas pemakaian, jadi bekas pemakaiannya hanya di bagian tadi. Kemudian kalau untuk layarnya GL504 ini beda dengan seri GL503, jadi dia sudah bezel atau nano edge display kalau kata Asus. Cuman karena bezel-nya ada di 3 sisi, jadi kameranya dipindah di sebelah sini. Kelihatan nggak di sisi? Jadi kameranya ada di sebelah kanan, dekatnya logo ROG yang ada di tengah. Nah, sekarang saya mau bahas layarnya karena menurut saya layarnya ini udah keren banget. Jadi layarnya ini memiliki spesifikasi 15,6 inch, cuman karena bezel jadi kelihatannya seperti laptop 14 inch. Kemudian untuk refresh rate-nya dia 144 Hz. Jadi layar dari laptop ini akan mengolah frame yang ada di game itu cepet banget, 3 millisecond. Kemudian dari segi kualitas warna, laptop ini juga sudah 72% NTSC atau yang berarti 100% sRGB. Jadi kalian mau lihat gambar warna apa di sini itu kelihatan real, kelihatan tajam banget, kayak orang sehat banget. Kalau yang kemarin kita review kayak laptop yang lagi tipes, kalau ini laptop yang lagi sehat-sehatnya. Jadi warnanya benar-benar tajam di laptop GL504GN ini. Oke, jadi sekarang langsung saja kita tes laptop ini secara performa. Pertama kita tes menggunakan Cinebench R15 sambil memonitoring suhunya melalui HW Monitor. Dan hasilnya GL504GM mendapatkan skor sekitar 1000 CB dengan suhu max load sekitar 88 derajat Celcius. Dan untuk GPU benchmarknya 1060 dari GL504 mendapatkan skor 80-an FPS. Oke, sekarang kita coba untuk bermain game PUBG. Karena ini 1060, jadi ya langsung aja kita set di rata kanan ya. Bentar, di custom, ultra, Fishing disable, motion blur disable, kemudian oke. Jadi udah di ultra dan juga udah di set di full HD. Jadi rata-rata FPS-nya 59, 57, kadang sampai 60, tapi kadang juga drop. Kita coba cari musuh. Jangan coba celah. Kalau di PUBG Steam ini nggak ada di radar di map gitu loh yang nembakin dari mana. Sekarang saya nggak main pakai headset. Jadi ya nggak tahu di mana musuhnya. Oh tuh kan, di mana gitu loh. Oh dari sana guys, dari sana guys. Oke. Loh, astaga mau pakai bandage loh. Nge-cheat itu pasti. Oh enggak, ini ternyata nih. Oke, jadi kalau di game PUBG untuk suhu temperaturnya juga aman, rata-rata di kisaran 71 Celcius. Untuk GPU dan juga CPU-nya sama 71 Celcius. Kemudian kalau di FPS-nya kadang bisa sampai 62 FPS, tapi kalau saya menggunakan mode overboost. Oke, sekarang langsung saja kita lanjut ke game lain karena saya gak bisa banget main game PUBG ini. Oke, sekarang lanjut ke game Apex. Kita pakai settingan rata kanan juga, HD, high. Nggak ada peluru. Nggak ada peluru. Nggak ada peluru. Aduh, mati semua. Ya udah saya pasrah. Oke guys, jadi itu tadi gameplay Apex Legends yang sangat noob. Untuk FPS-nya kalau di set rata kanan lebih besar PUBG tadi 50-an FPS. Kalau ini sekitar 30-an FPS tapi masih sangat playable dengan layar 144 Hz-nya. Main game FPS sebenarnya cukup enak, cuman sayangnya aja yang memang terlalu noob. Oke, sekarang kita lanjut ke game apa lagi? Sekarang kita coba game Battlefield 5. Oke, sekarang kita coba bermain di game Battlefield 5 ya, menggunakan settingan rata kanan juga. FPS-nya ada di 50 FPS. Sebentar biar kalian percaya, nanti dikira saya nggak rata kanan. Kemarin ada yang nggak percaya soalnya. Dan kenapa saya nggak gaming gitu, saya bikin tabel aja. Karena banyak yang nggak percaya kalau saya bilang berapa FPS-nya gitu. Jadi sekarang saya nggak pakai tabel, jadi saya langsung main gamenya biar kalian percaya.
Untuk FPS-nya masih sangat playable di angka 57, 59 ya, 50-an FPS lah. Wah, ini bagus. Pasin ini keren banget. Ini slow motion tuh, ya kan? Oke guys, jadi cukup segitu aja video kita kali ini, dan kesimpulan retas episode keempat ini adalah ya, perkembangan teknologi itu semakin pesat, apalagi kalau di brand Asus yang sangat ambisius. Inovasinya emang gila-gilaan kalau di Asus itu ya. Jadinya korban-korban sebelumnya seperti Strix 2 ini ya harganya selisihnya lumayan. Contoh kasusnya ya seperti Asus G504 GM ini yang umurnya sebenarnya baru 2 bulan, jadi dia baru beli 2 bulan. User DKID juga, dan mungkin ada kebutuhan lebaran, jadi pas lebaran kemarin dia menjual G504 GM ini di DKID. Dan untuk harganya itu sekarang sekitar di bawah 20 juta dan harganya itu sekitar 19.800.000. Jadi buat kalian yang minat dengan laptop ini langsung saja cek link pembeliannya di deskripsi, karena kalau laptop bekas itu tuh sebenarnya pasarannya bisa beda-beda ya. Tapi di DKID itu saya bikin semurah mungkin, karena saya tahu nanti yang beli pasti subscriber DKID sendiri, nggak mungkin yang lain, karena masuk dari YouTube ke link Tokopedia ya subscriber DKID. Jadi saya sekalian membantu subscriber DKID yang butuh laptop dengan budget yang kurang. Jadi saya nggak usah ambil profit banyak-banyak, jadi jual murah aja. Karena kalau kalian lihat retas-retas episode dimanapun, pasti harga pasaran laptop bekas DKID itu kalau kalian bandingkan dengan harga pasaran lain pasti lebih murah. Dan ingat, stoknya kalau bekas cuma satu. Jadi jangan sekali lagi jangan tanya, "Bang, masih ada stok nggak?" Kalau di Tokopedia udah terjual, berarti stoknya udah nggak ada, udah habis. Jadi jangan tanya masih ada apa nggak, karena kalau bekas ya cuma satu. Tapi kalau baru G504 GM di DKID juga nggak ada juga. Jadi nggak ada yang baru, kita nggak stok G504 GM di DKID. Dan kalau secara performa sih menurut saya masih Core i7 generasi 8 8750H plus GTX 1066 GB DDR5 ya. Kalau game-game AAA sekarang ya, makanya tadi saya set semua di rata kanan karena saya yakin 1060 plus i7 8750H pasti masih sangat playable digunakan untuk game-game yang berat sekalipun di settingan rata kanan. Dan yang patut saya acungi jempol adalah kipas dari G504 game ini, karena biasanya laptop-laptop yang saya review itu temperaturnya pasti 80 atau 90 derajat Celcius, tapi dia bisa bertahan di 78 sampai 80 derajat Celcius. Tapi ya gitu, suara kipasnya ini kenceng banget, jadi kalian harus pakai headset kalau main game. Oke, jadi cukup segitu aja guys video kita kali ini. Saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Dan mungkin buat kalian pengguna G504 GM yang saya sarankan untuk close video tadi, tapi tetap lihat videonya. Kalau mau share-share pengalaman tentang menggunakan laptop ini, kalian bisa share pengalamannya di kolom komentar. Oke, jadi cukup segitu aja. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.